Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Vina dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safira Aura Surya. Perkenalkan, nama saya Irta Firlianti Hanifa. Dan nama saya Hanifina Rusda. Di sini kami akan menjelaskan tentang implikasi hukum pembungkaman jurnalis terhadap kebebasan pers, demokrasi di Indonesia. Setelah teror kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali dikirimi kardus berisi 6 bangkai tikus pada Sabtu 22 Maret 2025. Rentetan teror ini tentunya menjadi sinyal bahaya, bukan cuma kepada Tempo, tapi juga kebebasan pers dan berekspresi di tanah air. Siapapun pelakunya, hal ini merupakan upaya pembungkaman terhadap kerja jurnalistik yang dijamin undang-undang. Indikasi pembungkaman terhadap kebebasan pers itu peristiwa yang dialami Tempo sebetulnya bukan satu-satunya. Jadi memang eskalasi kenaikan berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan media 3 tahun terakhir terus meningkat. Dan ditambah lagi tidak ada yang selesai di proses penegakan hukumnya. Kenapa nggak selesai Mbak Nini? Itulah, jadi selalu ada respon positif dari kepolisian, lalu ditindaklanjuti, tapi berhenti di proses penyidikan. Sejumlah petisi terkait dengan Dewan Pers dan juga sejumlah stakeholder terkait termasuk juga Asosiasi Jurnalis yang menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini memang... Kasus pembungkaman jurnalis di Indonesia terus menjadi sorotan tajam seiring meningkatnya kekerasan dan intimidasi terhadap pekerja media. Kasus pembungkaman jurnalis di Indonesia merupakan persoalan terus berulang dan semakin kompleks. Praktik pembungkaman tidak hanya berupa ancaman verbal, tetapi juga telah berkembang menjadi tindakan sistematis seperti teror fisik, intimidasi, kekerasan, tekanan hukum, hingga serangan digital terhadap jurnalis dan media. Kekerasan terhadap jurnalis masih sangat tinggi baik secara fisik maupun daring, dengan pelaku yang seringkali berasal dari aparat atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Ketika jurnalis dibungkam, masyarakat akan kehilangan hak atas informasi yang jujur dan transparan, serta ruang publik untuk mengawasi kekuasaan akan semakin sempit. Jika terus seperti ini, kebebasan pers di Indonesia berisiko menjadi sekedar formalitas tanpa makna substantif. Sebenarnya, apa sih pers itu? Pers adalah lembaga sosial dan wahana massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik seperti mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun data melalui berbagai media, baik secara cetak maupun elektronik. Pers bertugas menyampaikan informasi secara akurat, aktual, dan terbuka kepada publik, serta menjalankan fungsi edukasi, fungsi kontrol, dan juga hiburan. Lalu sebenarnya apa sih hubungannya pers, demokrasi, dan kebebasan itu? Pers memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kehidupan demokrasi, pers menjadi alat kontrol sosial yang bebas mengkritik kebijakan pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi saluran aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. Dengan kebebasan pers, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan objektif, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik. Pers yang bebas dan bertanggung jawab juga membantu mencerdaskan bangsa dan membentuk opini publik yang sehat. Penggunaan pasal-pasal karet dalam lingkup pers di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, seringkali menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Pasal-pasal seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian kerap ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum, sehingga mudah disalahgunakan untuk menjerat jurnalis dan aktivis yang menyuarakan kritik. Meskipun UU ITE telah direvisi beberapa kali, pasal-pasal karet ini masih tetap ada dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang kritis.
Selain UU ITE, pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik juga sering digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Hal ini menyebabkan jurnalis menghadapi resiko hukum yang tinggi saat menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan efek menakutkan atau silent effect yang menghambat kebebasan pers dan demokrasi. Beberapa contoh kasus dan penerapan hukum pers di Indonesia akan dijelaskan oleh narasumber kami. Halo semuanya, perkenalkan aku Naura Nazifa, aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, jurnalis di Indonesia mendapatkan banyak sekali ancaman dan juga intimidasi dari beberapa oknum, dan juga jurnalis Indonesia sendiri mendapatkan teror dan ancaman dari beberapa oknum. Salah satu contohnya adalah jurnalis di Tempo yang mendapatkan kiriman kepala babi dan juga beberapa bangkai tikus. Penerapan UU ITE dan KUHP khususnya pada pasal-pasal tertentu dapat sangat memberatkan jurnalis dan berdampak signifikan pada keberanian jurnalis dalam mengungkapkan fakta-fakta. Contohnya yaitu pembatasan ruang gerak. Pers menjadi lebih hati-hati dalam menyampaikan isu-isu korupsi ataupun cenderung menghindari investigasi mendalam pada isu-isu tertentu. Pembungkaman terhadap jurnalis berdampak langsung pada partisipasi publik dan juga transparansi dalam proses demokrasi. Contohnya yaitu menurunnya akses informasi. Jika jurnalis dibungkam, maka masyarakat kehilangan sumber informasi yang kredibel dan juga kritis. Dan juga melemahnya kontrol sosial. Pers adalah pilar demokrasi yang kehilangan fungsinya dalam mengawasi kekuasaan dan mengungkap fakta. Yang terakhir yaitu membatasi hak publik. RUU Penyiaran dan pembatasan terhadap jurnalisme investigasi juga mengancam hak masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta penting yang tersembunyi. Pembungkaman pers di Indonesia berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap media dan pemerintah. Ketika jurnalis mengalami intimidasi, kekerasan, atau tekanan hukum, media cenderung melakukan sensor diri dan menghindari peliputan isu-isu yang sensitif. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi bias atau tidak lengkap, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh berita yang akurat dan transparan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap media menurun, yang kemudian berimbas pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara secara keseluruhan. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik karena masyarakat kehilangan pegangan atas kebenaran dan transparansi. Selain itu, ruang kosong informasi yang ditinggalkan media independen sering diisi oleh disinformasi dan propaganda, memperparah polarisasi sosial dan meningkatkan skeptisisme publik. Jika pembungkaman pers terus dibiarkan, demokrasi di Indonesia akan mengalami erosi karena media sebagai pengawas kekuasaan tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga korupsi dan penyalahgunaan wewenang berpotensi meningkat. Oleh karena itu, perlindungan kebebasan pers sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Bukan hanya masyarakat, dampak yang ditimbulkan juga dirasakan oleh para jurnalis. Jurnalis yang tertekan akan menghadapi efek psikologis serius seperti kecemasan dan trauma. Bahkan banyak yang meninggalkan profesinya, sehingga kualitas dan kuantitas jurnalistik menurun drastis. Keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan pers di Indonesia sangat penting dan telah berkembang sejak era reformasi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pers pada tahun 1999, masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan mengkritik kinerja media serta pemerintah melalui berbagai saluran, termasuk media daring dan juga jurnalisme warga. Teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan juga ikut serta dalam penyebaran informasi. Sehingga kebebasan pers tidak hanya menjadi hak jurnalis, tetapi juga bagian dari budaya politik masyarakat luas. Dewan Pers mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan media, termasuk melaporkan pelanggaran kode etik jurnalistik dan juga kesalahan teknis yang dilakukan oleh media. Hal ini memperkuat fungsi pengawasan sosial dan juga menjaga kualitas pemberitaan agar tetap independen dan juga profesional.
Selain itu, masyarakat sebagai konsumen informasi diharapkan bersikap kritis dan mendukung jurnalisme yang etis agar pers dapat menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi yang baik. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat dalam memperjuangkan kebebasan pers dan kualitas media sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.